Teman-teman, saat teduh kita pagi ini, edisi 43 adalah tentang hari Sabat. Ini adalah hukum yang keempat, Kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelihatannya perintah ini cukup sederhana. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mungkin pada zaman itu memang benar. Bagi penerima langsung hukum ini, bangsa Israel yang sedang berada di padang gurun. Bagi sebagian kita ada banyak pertanyaan, ada banyak pergumulan. Kita hidup di zaman yang menjunjung tinggi pekerjaan. Materi atau kekayaan menjadi hampir seperti Tuhan untuk sebagian orang. Bagi yang belum beruntung secara finansial, kesempatan bekerja hampir tak pernah dilewatkan, termasuk hari Sabat untuk bekerja. Kekurangan menjadi penyebab mengapa ada banyak orang tak pernah bisa menjadikan hari Sabat sebagai hari untuk Tuhan. Nah teman-teman, Sabat adalah hari perhentian atau hari untuk beristirahat. Perintahnya adalah ingatlah. Kita harus selalu mengingatnya, memperhatikan ini. Tidak boleh mengabaikan, tidak boleh menganggap enteng. Sebenarnya apapun yang Tuhan perintahkan itu selalu penting untuk kita perhatikan dan untuk kita taati. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah salah memberikan perintah. Tuhan tidak sedang mengganggu kita, Tuhan tidak sedang merugikan kita. Perintahnya adalah kuduskanlah hari Sabat. Kata kudus secara sederhana berarti memisahkan atau menghususkan atau membaktikan untuk tujuan yang kudus. Hari Sabat bukan larangan bagi umat Tuhan untuk bekerja, tetapi adalah perintah untuk mengkhususkan hari itu menjadi hari yang kita baktikan bagi Tuhan. Ayat 9 dan 10 bagian A menjelaskan, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Saya ingin menggarisbawahi frase terakhir ini, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Nah teman-teman, apa maksud Tuhan dengan perintah ini? Yang pertama, Tuhan memberikan kepada kita waktu untuk istirahat supaya kita disegarkan kembali. Keluaran pasal 23 ayat 12 berkata, 6 hari lamanya engkau akan melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Yang kedua, hari Sabat adalah tanda perjanjian bahwa kita adalah umat Tuhan. Keluaran pasal 31 ayat 13 berkata, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Yang ketiga, hari Sabat adalah hari untuk kita beribadah kepada Tuhan. Imamat pasal 23 ayat 3 berkata, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Sabat adalah hari yang kita baktikan untuk kita beribadah
kepada Tuhan. Yang keempat, Sabat adalah tanda bahwa kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan mana dalam kitab Keluaran pasal 16, Tuhan melarang umatnya memungut mana pada hari Sabat. Ayat 29 dan 30 berkata, perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu, itu sebabnya pada hari ke-6 Dia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Yang kelima, hari Sabat adalah pengingat bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kepada bangsa Israel, Tuhan mengingatkan di dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat yang ke-15, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang terajung. Itu sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi, hari Sabat adalah sebuah perayaan penebusan umat Tuhan dari perbudakan Mesir. Nah teman-teman, cukuplah kiranya gambaran singkat saat teduh kita ini tentang hari Sabat. Nah sekarang apa yang bisa kita petik sebagai pelajaran? Yang pertama, iman dan ketaatan adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa percaya kepada Tuhan, tetapi pada saat yang sama kita tidak ingin menaatinya. Ketaatan kita adalah bentuk lain dari ungkapan percaya kita kepada Tuhan. Karena itu, hanya mereka yang percaya yang akan melaksanakan perintah ini. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kedua, Tuhan memberkati hari Sabat. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-11 berkata, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ada berkat ilahi saat kita menghormati hari Sabat untuk beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Berkat yang terlalu indah dari cuma sekedar berkat materi. Yang ketiga, ada alasan yang tak dapat dipertanyakan lagi. Mengapa orang Kristen merayakan hari Sabat? Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dari hukuman dosa. Dan Sabat adalah perayaan dari keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Nah teman-teman, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.